Assalamualaikum, selamat siang. Ya, ini kita mau mengenal asam basa. Biasanya suatu cairan ya. Ini adalah tabel asam dan basa. Di mana basa di sini yang paling tinggi adalah 14 atau pH-nya 14. Ini ada contoh-contohnya ya. pH 8 misalnya telur, darah. pH air murni adalah 7, juga susu. Sedangkan deterjen adalah basa ya, yaitu 10. Ini yang bawah adalah asam. Ini kopi, tomat jus termasuk asam, yaitu 5, pH-nya 5. Ini pH 4,5 ada orange juice, pH 3 soda pop, vinegar dan lemon juice. pH paling rendah adalah ini contohnya hydrochloric acid. Untuk kapur bangunan katanya sampai 10 pH-nya. Jadi pH yang netral atau normal untuk air minum adalah pH-nya 7, sekitar 7, sehingga untuk layak diminum. Ya, tadi adalah pH, maksudnya adalah derajat keasaman. Di sini ada asam kuat dan asam lemah. Asam adalah larutan dengan pH di bawah 7. Menurut teori asam basa dari Bronsted Lowry, di mana asam mendonorkan proton H+. Di sini adalah contoh asam kuat yang korosif ya. Jadi asam kuat melepaskan ion hidrogen ketika dilarutkan dalam air hingga terionisasi secara sempurna. Berikut daftar nama asam kuat. Asam kuat adalah larutan pH rendah terionisasi secara sempurna dalam air. Asam kuat memiliki pH di bawah 3 hingga kadar keasamannya sangat tinggi. Jadi asam kuat ini pH-nya di bawah 3, kadar keasamannya sangat tinggi. Ya, asam kuat melepaskan ion hidrogen ketika dilarutkan dalam air hingga terionisasi secara sempurna. Berikut daftar nama asam kuat. Itu yang terkenal adalah asam klorida HCl. Ini banyakkan berbahaya ya, karena sangat korosif. 2 asam nitrat, 3 asam sulfat, asam klorat, asam perklorat, asam bromida,
asam hidrogen iodida. Jadi yang sering kita dengar adalah asam klorida, asam nitrat, asam sulfat. Ini mungkin yang sering kita gunakan atau yang sering kita dengar. Ada asam kuat, juga ada asam lemah, yaitu larutan dengan pH di bawah 7 dan di atas 3. Jadi ini pelepasan hidrogennya, ion hidrogennya hanya sedikit ya, hanya sekitar 1% terionisasi atau terlepas jika masuk ke dalam air. Contoh asam lemah adalah asam oksalat, asam sulfat, asam askarbonat, asam fosfat, asam fluorid karbonat, asam borat, asam metanoat, asam benzoat. Ini saya dengar pernah ya, asam benzoat. Hidrogen peroksida, hidrogen peroksida ini juga sering didengar untuk ini pembunuh kuman ya, tapi hanya digunakan sedikit. Asam asetat, asam hipoklorit, asam format, asam sianida. Sianida ini bahaya ya kalau sering dengar sianida, sifat racun. Terus ada asam, ada basa, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa didefinisikan sebagai zat yang akseptor proton. H+ berikut adalah pengertian dan contoh basa kuat. Dilansir dari Chemistry LibreText, basa kuat adalah basa yang terionisasi secara sempurna ke dalam air. Ketika larut dalam air, setiap molekul basa kuat akan melepaskan ion hidroksida atau OH-. Basa kuat memiliki pH yang tinggi, biasanya lebih dari 11. Berikut daftar nama basa kuat. Ya, basa kuat ini natrium hidroksida, litium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, barium hidroksida, rubidium hidroksida, cesium hidroksida, strontium hidroksida. Ini adalah basa lemah. Basa lemah yaitu lautan basa yang tidak terionisasi secara sempurna di dalam air. Basa lemah memiliki pH sekitar 8 hingga 11. Contohnya adalah amoniak, NH3, ini sering saya dengar, amonium hidroksida, besi hidroksida, tembaga hidroksida, etilamin hidroksida, metilamin hidroksida, natrium bikarbonat, timbal hidroksida, seng hidroksida. Ya, demikian adalah contoh-contoh asam dan basa ya. Ada basa lemah dan ada basa kuat. Ya, ini saya pelajari ini untuk membuat suatu katalis ya. Rencananya adalah untuk membuat suatu katalis, yaitu generator H2O atau HHO ya. Ya, ini untuk pengetahuan aja, untuk percobaan mana yang bagus untuk katalis generator HHO. Ya, dari
penelusuran di Google dan YouTube ya, itu ada generator yang menggunakan katalis, mungkin dari asam atau basa ya. Jelasnya basa kuat atau asam yang kuat ya. Ini ada yang katalis itu ada yang organik dan anorganik ya. Jadi yang ini kebanyakan anorganik ya. Ada yang pakai NaOH, KOH ya. Jadi ini basa kuat. Terus ada organik. Saya pernah lihat-lihat baca ya. Ada yang pakai katalis dengan soda kue dan asam tartarat. Ya, nanti saya cari ya keterangan atau rumus kimia dari soda kue atau asam tartarat. Ya, sampai di sini dulu untuk pengetahuan dalam menentukan atau membuat suatu katalis. Ya, terima kasih.